Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, di beberapa hari ini begitu viral ya terkait dengan BBM, yaitu Pertalite rasa pertama. Begitu kan ya. Banyak sekali video beredar dan juga banyak pendapat-pendapat dari masyarakat luas ya terkait Pertalite dan Pertamax ini. Dan ada yang menarik ya, saat rapat di Komisi 7 ya di DPR RI ini membahas tentang Pertalite dan Pertamax. Ada yang menarik di situ. Coba kita kuliti satu persatu, coba kita amati satu persatu ya. Bagaimana ya? Kita lihat dulu bagaimana nih ya. Tidak mungkin ya antara RON 90 bisa lompat 992, itu nggak mungkin ya. Betul nggak Bu Ingrid ya? Iya, kita lihat dulu ya. Apakah bisa ya dari RON 90 lompat ke RON 92? Coba kita lihat ya bagaimana. Oke, kita baca ya. Ini saya lansir dari sumber yang terpercaya tentunya ya. Coba kalian googling sendiri ya. Bisa nggak ada manipulasi RON 90 dipindah ke RON 92? Kita baca ya. Meningkatkan nilai oktan bahan bakar dari RON 90 ke RON 92 bisa dilakukan dengan beberapa metode. Itu kan ya. Jadi bisa ya, ada beberapa metode memang mengubah RON 90 menjadi RON 92 dan ada beberapa metode ya. Dan kita lanjutkan dulu ya. Bagaimana jawaban dari Dirut ya. Dirut apa kurang paham juga nih ya. Coba kita lihat ya lagi ya. Ada nggak, bisa ada dimungkinkan nggak dari RON 90 naik ke 92 dengan penambahan zat adiktif? Kalau seperti tadi ya saya sudah sampaikan Pak, mohon izin, produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value Pak. Iya. Jadi jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya apakah bisa dari 90 ke 92? Begitu jawabannya adalah zat adiktif dan sebagainya. Kita lanjut dulu ya. Ini menarik bro. Ini masyarakat perlu tahu juga, dan coba kalau kalian tidak percaya, kalian googling sendiri ya tentang Pertalite, Pertamax, dan apa itu adiktif, apa itu RON. Coba kalian gali sendiri. Ini coba kita lanjut dulu ya. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut Pak. Gitu saya sampaikan. Ya tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan. Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan. Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell Pak. Coba kita lihat apakah iya ya. Ditambahkan zat aktif ini tidak akan merubah RON. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Menambahkan adiktif peningkat oktan ya. Jadi beberapa adiktif yang bisa digunakan untuk meningkatkan angka oktan. Jadi angka value tadi ya. Nilai ya. Ada namanya MTB atau methyl tetbutyl ester ya. Ini sering digunakan dalam industri untuk meningkatkan oktan dan kestabilan bahan bakar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah etanol atau metanol ya. Ini kayaknya alkohol tuh ya. Etanol atau itu senyawa dengan alkohol kalau saya nggak salah ya. Campuran sekitar 5-10% etanol dapat meningkatkan oktan bahan bakar. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi ya hanya bisa menambahkan value. Oke, saya setuju dan kita mungkin setuju ya. Yang ketiga adalah toluene atau ethylene ya. Senyawa aromatik yang sering digunakan sebagai peningkat oktan dalam bakar bahan balap. Yang keempat adalah
Veron atau MMT ya, senyawa berbasis logam yang dapat meningkatkan oktan tetapi bisa meningkatkan residu. Iya, gitu kan ya. Kita lanjut dulu. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Ya. Jadi Bu Ya, ibu jawab. Ya. Jadi beda ya kalau dari penjelasan yang saya lihatkan ke teman-teman tadi berupa tulisan tadi. Beda aja, memang adiktif dengan RON beda ya. RON itu lebih ke bahan dasar ya, mungkin bahan mentah. Dan adiktif itu bahan campuran yang akan memacu atau mungkin akan menambah akselerasi atau lebih enteng ketika digas begitu ya. Jadi jawabannya selalu beda ya dengan pertanyaannya. Kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Jawab tegas saja. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell, Betul, secara Bu Shirley bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk. Iya, selalu subjektif ya. Kalau di saya selalu tidak bisa. Kalau di saya, ya ini secara umum, gambar secara umum bisa nggak gitu kan ya. Jadi kenapa bulat begitu ya jawabannya ya? Kita lanjut dulu deh. Usaha lain. Pimpinan. Izin pimpinan. Coba dari yang lain aja. Jadi gini Bu, Campuran bisa merubah RON, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih Ini tinggi. yang paling penting nih bro. Pimpinan, pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab, gitu. Sebentar ya. Saya pimpinan sidang. Kalau ini ntar saya minta keluar. Wow, marah nih. Pimpinan sebenarnya marah nih. Jadi intinya gini, Bu, Ibu Ingrid menyatakan bahwa zat adiktif itu hanya menambah value kan, atau ibarat keunggulan tertentu dari jenis produk Ibu. Nah itu benar-benar bro, dan benar-benar sekali itu ya. Kalau kita lihat bagaimana, coba kalian scroll lagi ya, kalian baca benar-benar ya, itu benar-benar menambah nilai, menambah tadi yang saya bacakan tadi ya. Coba kita lanjut dulu Bu. Tapi tidak merubah RON atau menaikkan bahkan menurunkan, itu kan persepsi kita. Kita samakan dulu, biar publik gak bingung kan. Berarti penambahan zat adiktif kepada satu jenis BBM tertentu, misalnya RON 90, itu kan kandungan oktan kan, RON ini kan. Nah, itu tidak merubah kan, dia cuma punya keunggulan. Makanya tadi pakai analogi sederhana. Setuju kalau itu bro. Misalnya ini kopi sama, kopinya Shell, kopinya AKR, kopinya Pertamina. Cuma kelebihannya punya Shell mungkin ditambahin es krim apa kan, satunya ditambahin vanila, kira-kira gitulah. Kan itu kan, tapi intinya sama, tetap kopi. Benar. Tidak merubah dia menjadi cappuccino, kan? Nah, ini yang harus kita gambarkan kepada publik bahwa RON tidak akan pernah bisa dirubah dengan pencampuran zat adiktif. Nah, dia itu, hanya menambah value terhadap jenis produk itu dari masing-masing badan usaha. Jadi kita sepakat itu ya bahwa ini pihak swasta ini. Jadi kalau kita hanya undang Pertamina aja, ntar dipikir kita nggak berimbang. Kalau sekarang berimbang. Shell menyatakan bahwa tidak mungkin ada bisa penambahan penaikan RON, gitu kan? Nah, ke AKR coba. Mohon izin Pak Pimpinan. Ya, mohon izin Pak Pimpinan. Jadi kalau dari Shell seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena kita aditif yang kita lakukan, yang kita blend itu adalah untuk menambah value. Mohon maaf saya mungkin tidak, karena kan kita tidak tahu ya aditif yang lain seperti apa. Jadi saya mungkin dalam hal ini tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Terima kasih. Itu ya nggak apa-apa. Intinya kami sudah bisa tangkap, intinya sudah kita bisa tangkap bahwa RON itu adalah dasarnya dulu kan, kan base fuelnya dari sini dulu kan. Jadi
terkait penambahan adiktif ini tidak bisa dikategorikan bahwa ini oplos, tapi ini penambahan value dari satu jenis produk. Nah, itu yang harus kita sepakati. Jadi biar publik tidak setuju banget ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah RON 90 bisa menjadi RON 92? Dan dari sumber ini bisa. Bagaimana caranya? Coba kita kuliti satu persatu ya. Oke. 2. Pencampuran dengan bahan bakar oktan lebih tinggi ya. Mencampurkan bahan bakar RON 90 dengan RON 95 akan lebih tinggi dalam proporsi tertentu. Bisa meningkatkan angka oktan ya. Misalnya pencampuran 50 RON 90 dan 50% RON 95 bisa menghasilkan campuran sekitar 92 atau 93. Oh, jadi begini bro. Coba kita ulangi lagi ya. Pencampuran dengan bahan bakar oktan yang lebih tinggi. Ini dari sumber terpercaya, bro. Kalian googling ya. Mencampur bahan bakar RON 90 dengan RON 95 lebih tinggi dari proporsi tertentu bisa meningkatkan angka oktan. Misalnya pencampuran 50% RON 90 dan 50% RON 95 bisa menghasilkan campuran sekitar RON 92 atau 93 ini ya. Jadi ini dicampur ya, pencampuran RON-nya kan begitu kan ya. Itu bisa berarti yang ditanyakan oleh Ketua Komisi 7 tadi, apakah bisa RON 10 menjadi RON 92? Jawabannya adalah bisa. Dengan seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ini adalah proses reforming hydrocracking industri kilang minyak ya. Jadi catalytic reformingnya yang mengubah hidrokarbon rantai lurus menjadi hidrogen berpapang. Dan ini nggak penting juga. Dan ada risiko-risiko juga. Mungkin kalian bisa baca-baca di situ ya. Jadi terjawab sudah tadi apa yang ditanyakan oleh Komisi 7 ya ketuanya. Apakah bisa? Pertanyaannya kan apakah bisa RON 90 menjadi RON 92? Jawabannya adalah bisa dengan cara seperti itu dan kemungkinan terjadi ya. Karena ini ini adalah mungkin kemungkinan dan saya hanya berasumsi melihat sumber ya, apakah ternyata bisa yaitu dicampurkan RON 90 sama RON 95. Jadi persentasenya terserah, bisa 30/70% juga bisa, boleh-boleh saja kan begitu kan. Kan itu pencampuran. Jadinya tetap antara jadi RON 91 atau RON 92 ya. Semakin banyak RON 90-nya dalam kapasitas itu, maka yang mungkin ini ya, mungkin yang hasilnya 91 atau sedikit 92 ya, jika 30 atau 70 begitu kan ya. Dan juga 50% banding 50% antara RON 90 dicampur dengan RON 95 juga mungkin menjadi RON 93 atau RON 95 begitu ya. Jadi tergantung pencampurannya kan begitu kan. Jadi ya menurut saya bisa dengan cara seperti itu ya. Dan mungkinkah ini ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab kalian-kalian yang mengerti tentang hal ini ya. Apakah bisa ya mengubah warna? Jadi kebanyakan ya dari kita ya, masyarakat awam hanya melihat warna saja ya. Kita tidak tahu apakah warna hijau itu memang benar-benar pertalit ataukah yang warna biru itu apakah pertamax. Bisa nggak dari warna pertalit menjadi warna pertamax ya? Coba kita lihat ya. Apakah bisa teman-teman semuanya ya? Warna pertalit hijau diubah menjadi seperti pertamax biru dengan menambahkan pewarna bahan bakar, namun itu hanya mengubah warna, bukan meningkatkan kualitas atau angka oktan bahan bakar itu sendiri. Jadi intinya di sini artinya bisa teman-teman semuanya ya.
Jadi dengan permainan warna itu bisa. Jadi Pertamax dengan warna yang hijau itu bisa diubah menjadi warna biru, begitu kan ya. Itu berarti bisa ya. Jadi sekali lagi kita ini adalah masyarakat awam. Kita tidak mungkin melihat atau ini Pertamax atau Pertamax, bener kan ini Pertamax gitu kan. Nggak mungkin kan begitu. Warnanya kita melihat dari empirisnya. Jadi dari warnanya ya. Sebagai masyarakat awam hanya melihat seperti itu. Kalau Pertamax warnanya biru kan gitu kan. Kalau Pertalite warnanya hijau, kita hanya melihat itu, kita percaya begitu kan ya. Ternyata bisa diubah teman-teman semuanya. Ini mungkin satu pengetahuan ya. Coba kalian googling aja deh ya. Kita lanjut ya. Dan bagaimana caranya bisa mengubah hijau menjadi biru ya. Coba kita lihat ya. Ini adalah kemungkinan yang terjadi ya. Memang bisa diubah. Selain pencampuran RON 90 ke 95 jadinya mungkin 92,5 atau 93 gitu kan. Tergantung bagaimana perbandingan pencampuran itu tadi ya. Misal RON yang 90 itu hanya 30%, 70% ya. Dan RON 95-nya 30%. Mungkin akan menjadi RON 93 atau 92,5, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau saya salah silakan diluruskan teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya beberapa hal yang perlu dipahami ya. Ini tentang mengubah warna ya. Pertalite atau RON 90 diberi warna hijau, oke. Pertamax RON 92 diberi warna biru. Sementara Pertamax Turbo RON 98 berwarna merah gitu kan ya. Pewarna ini hanya berfungsi sebagai identifikasi dan tidak mempengaruhi performa bahan bakar ya. Tidak mempengaruhi RON tadi bagaimana keunggulannya, bagaimana lebih keren, lebih unggul mana gitu kan ya. Tidak mengubah itu. 92 tetap 92, 95 tetap 95, atau 90 tetap 90. Coba berubah warna saja. Dan yang masyarakat awam seperti kita, seperti saya begitu, hanya melihat warna saja gitu kan ya. Percaya dengan warna biru itu adalah Pertamax. Percaya kalau 98 itu adalah turbo kan begitu kan ya. Jadi bagaimana ini ya? Mengubah warna dengan pewarna tambahan itu ya, bisa menggunakan pewarna bahan bakar khusus atau fully yang digunakan untuk industri perminyakan. Tidak disarankan menggunakan pewarna sembarang karena bisa mengendap atau merusak sistem bahan bakar. Pentingnya komposisi kimia bukan sekedar warna ya, gitu kan. Ya, jadi begitu Bang. Ya, enggak penting yang bawahnya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin ya. Karena ini sangat gaduh, ini sangat begitu viral, ini sangat menjadi perhatian masyarakat banyak. Dan siapa yang bertanggung jawab ini harus membuktikan ya. Seperti tadi Pertamina atau perusahaan swasta harus membuktikan ya, ini memang benar-benar Pertamax. Ini benar-benar Pertalite. Dan apa saja di kandungan Pertalite, ditambah apa saja supaya jadi nilainya itu bertambah, akselerasinya tambah enteng, ketika dilaju itu tambah lebih banter, lebih laju kan begitu kan. Harus seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi harus membuktikan. Tidak hanya menerangkan saja di media massa. Ini tidak benar bahwa ini seperti ini dan tidak seperti itu. Saya yakin masyarakat masih bertanya-tanya. Masih bisakah kan? Ini buktinya bisa. Dan itu saya kira Pertamina harus membuktikan supaya masyarakat percaya gitu kan ya. Karena ini gaduh banget ini ya. Polemik ini gaduh banget dan sudah banyak sekali mungkin ratusan teman-teman yang membuat video ya terkait dengan Pertalite rasa Pertamax gitu kan ya. Banyak sekali seperti itu ya. Dan faktanya ketika kita melihat sumber yang terpercaya ini bisa. Jadi Pertalite jadi Pertamax bisa. Yang pertama adalah pencampuran RON tadi ya. 90 ditambah 95 dengan kadar mungkin
30 atau berbanding 70 atau 50 dibanding 50 tergantung ya. Itu jadinya sudah beda ronnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pewarnaan. Ini masyarakat awam harus paham ya. Bagaimana warna tadi ya. Jadi bisa memang ya. Jadi pertama jadi pertalit dengan pewarnaan yang khusus, warna yang hijau menjadi biru ini menurut sumber yang terpercaya. Coba kalian googling sendiri ya teman-teman semuanya ya. Jadi begitu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Ini saya juga bisa salah, kalau ada kata-kata yang salah coba diluruskan teman-teman. Saya berdasarkan data, saya berdasarkan sumber yang terpercaya. Kalau kalian tidak percaya, kalian googling sendiri ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya, lebih keren dan lebih seru tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.